Semangat, Selasa malam hangat bersama Hira S Cafe. Di depan saya ada seorang cast dari Tulah 613. Beliau masih muda banget, ganteng banget nih ya. Sampai aku pada saat nonton preview waktu itu, begitu dia muncul, cuman satu di pikiran, cuman gini, waduh nih cewek-cewek bisa kelepek-kelepek nih ngelihat cowok ini gitu kan. Dan benar-benar ganteng banget. Nah, di sini udah ada Michael James Olindo. Halo Michael. Halo. Oh, kita manggilnya biasanya MJ ya. Aku MJ. aneh manggil Michael. Iya. MJ, gimana MJ rasanya datang ke Bandung? Seru sih karena aku jarang banget ke Bandung sih sebenarnya. For your information, MJ ini baru yang ketiga kalinya ya ke kali. Bandung ya. Padahal Iya. tinggalnya di Jakarta loh. Jakarta Bandung tuh cuma 2 jam loh MJ. Dan aku sukanya naik kereta kalau ke sini lebih enak. Lebih enak ya, Iya. nggak kejebak macet, Iya, ya bener. nggak sih? Iya. Nah, On time banget pokoknya. jadi jelas gitu kan Iya. waktunya. Boleh nggak sih ceritain gimana sih ceritanya asal muasalnya MJ jadi aktor? Tapi udah nggak aneh sih, mukanya ganteng banget sih ya, udah pasti lah ya gitu, menjual banget ya nggak sih? Coba gimana sih asal muasalnya? Apakah emang dari kecil karena tahu, aduh gue ganteng banget nih, Cela. Terus udah gitu pengen jadi bintang film atau gimana MJ? Dari kecil emang pengen sih, tapi bukan karena aku ganteng, karena aku nggak merasa ganteng sih kalau aku kecil. Kan pasti orang-orang nggak tahu kan nanti grow up-nya kayak gimana, tiba-tiba bisa jadi jelek kayak gitu. So, tapi aku jadi dari kecil aku emang pengen jadi aktor banget. I feel like itu bener-bener life passionnya aku. Sejak aku nonton kayak multiple films growing up, aku emang pengen jadi person on the screen gitu. Apalagi I grew up in a film household where kayaknya semuanya tuh di bidang film. Jadi emang grow up-nya juga di situ ya. Jadi mau nggak mau terekspos juga dengan dunia perfilman ya. Iya, tapi kayak ini pilihan aku sendiri juga sih sebenarnya. Bukan dipaksa Bukan atau dipaksa. diminta dari keluarga atau apa enggak ya? Enggak, ini my own choice dan ya apparently juga di film, which is kayak menurut aku also good karena you know I have someone who's experienced with that, so aku kalau butuh advice apa kayak gitu aku bisa tanya-nanya my dad yang who's a producer juga. Iya. But ya ini semuanya tuh pilihannya aku. I had to go through everything myself aja sih sebenarnya. Awalnya gimana? Maksudnya pertama kali masuk apakah ikutan casting atau ikutan apa? Pertama kali masuk untuk di dunia perfilman gimana MJ? Pertama kali sih ini kayaknya nggak bakal percaya sih, tapi aku awalnya jadi extras. Jadi extras? Iya. Really? Aku jadi extras. Oke, terus? Tapi itu kayak aku kayak nggak sadar gitu, kayak aku ikut jadi extras aja buat tolongin aja. So ada web seriesnya dari Screenplay namanya Loncat Kelas. Nah mereka tuh ada satu episode tentang basket dan obviously kalau orang-orang tahu aku dulu pemain basket. So aku ditanya mau nggak iseng ikut aja. Ya udah nggak apa-apa. What's the point? Ini pas during COVID juga kan aku kayak ya udah juga nggak ngapain-ngapain. Oh jadi ini this was start during COVID. Jadi baru banget ya, sebetulnya Baru recent banget ya. Iya, aku dulu pemain basket, then I changed everything completely jadi an actor full time. So aku dari extras di Loncat Kelas ini, aku jadi extras lagi di film Dear Nathan 3. Aku di Bob. Kamu ada ya di Dear Nathan ya? Ada, so ada satu scene di awal banget. Ceritanya aku kena batu kepalanya terus berdarah. So si Jeffrey Nicole tuh angkat aku gitu. And then dari situ aku merasa kayak why can't I try doing more aja. So habis itu I had a very long conversation sama my dad. Aku bilang, Dad, aku kan udah gak main basket lagi dan aku juga gak tahu what's gonna happen in the future from now on, karena dulu my life bener-bener basket. Aku demi basket aku sempat pindah ke Amerika juga untuk lanjutin my career as a basketball player juga kan. Really? Iya. Oh, when was that? 2019 aku pindah ke Las Vegas untuk masuk prep school di sana buat you know try to get a scholarship buat university. Tapi all that was in the past. Tapi aku ngobrol sama my dad lama banget. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, tapi you have to take this very seriously, karena awalnya dia juga mikir-mikir aku cuma mau jadi aktor tuh buat iseng-iseng doang. Tapi in my mind, kayak for me personally as a person, kayak aku kalau bener-bener suka something, cinta something, I really go for it kayak 110% gitu. Kayak bener-bener aku kayak basket, aku I chose to do that myself, and aku bener-bener latihan kayak orang gila. I took my own time to do it. Terus jadi aktor sekarang aku bener-bener mau full time and actually become a well-known actor yang bagus gitu. And so aku ngobrol sama dia. Terus it took a while sih untuk convince dia, soalnya dia juga kayak nih gimana nih, dia kan gak ada buktinya. Kalau my dad sih orangnya tuh suka lihat bukti. If I say something, dia gak suka kayak asal-asal ngomong doang, dia sukanya ada buktinya. Aku bilang ke dia, ya udah let me join acting course. Tapi ini pas masih 2020 ya, so it was still like
masih COVID, masih kayak belum ada orang-orang yang vaccinated gitu kan. PCR test ada gitu ada, tapi masih zaman mahal 2 juta gitu kan. So kayak ya udah, like my dad and I, we didn't wanna keluarin that much money for PCR test kalau mau ke acting course gitu terus kan. Terus fast forward a couple months later, aku dari ini kapan ya? Ini I think I had the conversation kayak November. Terus fast forward ke Mei. Aku tuh ada salah satu one of my best friends namanya Dava Wardana. He also wanted to become an actor. So pas dia si Dava ini di same position as I am. Dia tuh mau jadi aktor tapi his parents bukan nggak setuju, tapi kayak also wanna kayak see the bukti kali ya, iya gitu sama-sama. Just prove it. Yeah, gitu just kali prove ya. it. So si Dava nih ngobrol sama my dad, minta advice. So Dava okay. asked my dad, he was like had a long conversation with my dad. Dia cerita ke aku, dia kayak had a 3-hour talk with my dad. Terus my dad saranin dia, kamu coba deh ikut acting courses ini. My dad kasih dia list. Ya udah. Terus Dava ikut acting course, and he knows aku juga mau jadi aktor kan. Jadi ajak aku, oh Mike, come with me aja nih. I'm gonna do this acting course with this person, Iksan Samiaji namanya. Aku private sama dia. So Dava udah coba satu kelas sama dia. Terus I kinda got, bukan marah tapi agak kayak kesel gitu with my dad. I was like, so you gave him an acting course but not me. I'm your son gitu, and you don't like, I've talked to this about you kayak udah lama banget kan. Aku udah bilang ke dia, and dia kayak ya udahlah ikut aja. And after kan that, biasanya gitu ya, kalau orang tua kalau ke anak tuh kita agak-agak suka keras sedikit karena yaudah lu cari jalan lu sendiri kan gitu kan. iya. Mungkin. Tapi at the same time ya kan aku pengen be good at it, right? So emang aku pengen carinya the best, like the people who can train me the best gitu kan. So aku ikut acting course sama Iksan Samiaji, namanya Bang Haji panggilannya. Aku panggil dia Bang Haji. Aku ikut sama Bang Haji. Terus tiba-tiba minggu depan di Screenplay ada acting course by Yayu Unruh. Aku panggil dia Om Yayu. And he's very respected in the industry as a acting coach kan. Okay. Nah si Om Yayu ini lagi bikin acting course di Screenplay. Terus my dad bilang, oh mau nggak ikut, do you wanna join this acting course di Screenplay? I was like, oh sure, let's do it. Karena aku lagi summer break juga kan pas itu. Baru tahun pertama kuliah baru selesai, all online. Aku juga nggak ngapain summer, basket juga gak ada tournaments or anything like that. So yaudah, why not? So aku pas, I think this was in June, early June, aku bener-bener acting course tiap hari, 5 days out of the week. Terus kadang-kadang bisa 2 kali sehari. Wow, nggak bosen? Enggak, because everything aku belajar tuh baru banget, and every day was something new. So aku kayak bener-bener came into class kayak, yeah, let's learn something new gitu. Aku bener-bener semangat banget, and I had so much fun doing it. Kayak that was one of the things that I really liked untuk acting courses gitu, acting class gitu. Kayak bedanya dari sekolah, aku tuh emang suka banget kayak acting ya. Like with school it was different. I felt pressured and forced to do some of the stuff kan. Tapi kalau di acting aku merasa lepas banget, gak ada beban gitu, karena it's something that I wanna learn, dan aku emang pengen ini jadi karirnya aku kan. And so aku latihan sama mereka. It was like ini 3 weeks in, aku end of June, terus tiba-tiba kita Delta variant of COVID. Okay, yes. Delta variant. Terus aku nggak 2021 ya. 2021 itu berapa? 2 bulan ya, sekitar 2 bulan kita kena Delta. So aku pas Delta kita semuanya switch online, tapi that was still okay karena aku masih produktif banget. Aku masih belajar, aku nonton banyak film untuk memperbaiki bahasa Indonesianya aku. Apalagi Bu, you know I grew up speaking English terus ya kan. Bahasa Indonesia campur aduk ya, MJ campur ya. aduk. Makanya kalau kalian bisa denger aku tuh pakai bahasa Inggris, karena kadang-kadang aku tuh agak lebih comfortable aja sih pakai Inggris. Iya, Tapi ya aku usahain pakai bahasa Indonesia terus. Apalagi kan aku kerjanya di Indonesia, tinggal di Indonesia, aku warga Indonesia, so aku harus ngomong bahasa Indonesia mau nggak mau harus bisa bahasa Indonesia ya. Makanya. But you give me an idea today. Kayaknya seru juga ya kalau nanti suatu hari mungkin kita dari Rase ini, di acara Semangat ini kita undang acting coach kita ya. Wah, karena boleh banget. acting coach itu something that mungkin banyak juga orang yang di luar sana belum begitu kenal ya. Maksudnya belum begitu paham ya. Apa sih acting coach? Kalau mau jadi actor itu kita harus ngapain sih gitu ya. Dan itu bener banget kayak menurut aku itu tuh membantu ya. Iya, pembantu banget, karena aku pas belajar acting course di Screenplay, kan aku misalnya mulainya Senin sampai Jumat kan. Aku dari Senin, the confidence dan skills yang aku belajar bener-bener beda banget. Misalnya kita Senin tuh udah mulai, let's say ini first weeknya ini dari first weeknya aku di Screenplay pas acting course-nya Om Yayu. Aku Senin masih kaku banget,
kayak merasa bener-bener ngomongnya kaku, awkward lah badannya ya, bener-bener awkward rasanya banget. aneh banget ya, Apalagi because something is not usual ya. Apalagi aku di depan orang-orang yang aku belum pernah ketemu, dan ini pertama kali aku ikut acting course yang bener-bener kayak a real acting course where I actually have to use emotions kayak gitu. Padahal aku dulu pas SMA aku lumayan introvert banget. Karena really? I was like very kayak sporty guy banget, so aku Yeah. pentingin kayak yaudah pentingin basket aja dulu deh, hangout bisa nanti aja. Yeah, well, I guess I regret that, but tapi ya, so dari hari pertama Senin, oke, kita udah mulai beberapa adegan gitu. Aku masih kaku banget. Terus Tuesday, Wednesday, terus Wednesday-nya kita dapat adegan sama aku, ada cowok sama cewek adegannya, so it's dialogue gitu kan. Kan kalau di acting course ada dialog, ada monolog. Monolog tuh for one person, dialog for two people. Nah kalau dialognya aku di partner sama one girl karena scene-nya was a breakup scene gitu kan. Nah kita Rabu udah mulai latihan buat itu. Kamis kita latihan on stage tapi masih bisa baca skrip. So kita masih cari emosinya aja. Jumat kita udah performance gitu. Tanpa skrip, tanpa baca maksudnya? Tanpa skrip. So kita harus udah hafal. Dan pas on Friday-nya gitu kita acting class yang Om Yayu itu malam ya. Mulainya jam 7, jam 8 malam ya. Aku dari pagi bener-bener hafalin banget. And then when I got to the stage, aku pas before performance pasti banyak orang tuh kayak gitu. Apalagi kalau aku main basket, kalau tanding beneran kayak agak kaku gitu, takut, nervous gitu kan. Aku pas belum performance nervous banget, bener-bener nervous sampai kayak I jitter gitu, agak kayak gemeteran gitu kan. Tapi pas Om Yayu bilang action, langsung hilang semuanya hilang ya? nervousness-nya, I just became the character gitu. Wah, Dan keren. abis aku selesai that day, aku ngomong ke Om Yayu gimana improvementnya. Dan dia bilang improvementnya luar biasa. Dalam waktu 5 hari. 5 hari, iya. Apalagi aku bener-bener pas ngomong pakai bahasa Indonesia kaku banget sampai. Dan ini adegannya dia kasih tuh baku banget ya, kata-katanya kayak bener-bener formal gitu. Like aku juga bingung kenapa putus pakai formal gitu kan. So aku kayak nggak apa-apa, tapi aku juga ngerti karena kata dia biasanya scripts in real films gitu agak lebih gampang. Selalu lebih kaku. MJ udah berapa film sih yang MJ mainin sekarang? From when I started aku udah 3 total ya. 3, padahal baru ya kan, baru pandemi ya, baru pada saat pandemi kan mulai ya. Film apa aja MJ? So aku udah series 1 namanya My Nerd Girl, terus obviously Tula 613, tapi abis Tula 613 aku sempat syuting Dear David, itu 1, dan abis itu aku syuting baru selesai Catatan Si Boy. Catatan Si Boy ya. Oke, udah keren banget di dalam waktu sekejap aja udah banyak filmnya nih ya. Tulah ini yang di layar lebar baru Tulah ya? Tulah dan Catatan Si Boy nanti. Catatan Si Boy akan di layar lebar juga. Oke, nah MJ boleh cerita nggak sih gimana sih ceritanya akhirnya mau menjadi cast film Tulah 613 ini? Ini actually funny story sih sebenarnya. Aku tuh kayak pengen main film horor, even though aku tuh lumayan penakut ya. Aku kayak takut nonton film horor. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang aku lebih sejak syuting Tulah 613. Sejak syuting dan habis itu aku kayak ya udahlah nonton aja deh. Kenapa sih harus takut gitu kan? Oke, karena pas udah syuting jadi tahu ya. Ternyata behind the scene-nya kayak gini. Ternyata nggak serem gitu kalau behind the scene ya. So aku tuh sebenarnya pengen main film horror or thriller yang bener-bener deg-degan banget gitu kan, where I can play a character yang bener-bener kayak emotional banget. Aku pengen kayak gitu. Dan aku juga cerita ke my manager juga kan. Aku bilang ke my manager, aku tuh pengen explore characters yang not like me pokoknya. Kayak aku merasa ini bukan aku banget gitu. Jadi benar-benar kerasa actingnya ya. Kalau you visit something that's you kan ya udah, you it's just play myself. Yeah, so it's not fun, you know. That's exactly why I got into acting, karena aku pengen jadi a person who understands how other people are like gitu. Ya, so makanya aku jadi that's also one of the reasons kenapa aku mau jadi aktor. Tapi continuing the story, aku cerita ke my manager, aku pengen cari project-project yang interesting. Out of nowhere besoknya, woi ada yang ngajak nih mau main film horor nanti tayang di teater. Siapa? Oh ini nih pokoknya PH baru namanya Hearst Production. Aku kayak at first aku agak skeptical aja sih, kayak ini baru soalnya kan. So I was like, are you sure mau coba new production house? Terus abis itu aku dikirim sinopsisnya. Sinopsisnya looks okay, tapi dan again ini cuma sinopsis. Aku belum tahu skripnya kayak gimana, ya kan nanti syutingnya kayak gimana. So aku kayak agak at first aku nggak terlalu tertarik juga kan. Tapi abis itu aku ketemu si Fadi. Ya Fadi cerita everything. Terus aku sama my manager langsung kayak
damn, this is pretty interesting, ya kan? Yes. Jadi kayak gitu. Terus apalagi ini jadi technically I would say I'm a main character, but at the same time I'm not really the main character gitu, Yeah, you know yeah, what I yeah. mean? Tapi kayak ya an important character aja sih. Yes, yes, Dan yes. dan itu juga yang aku cari, karakter yang penting. Yeah. Even kalau kecil, even if my character ada minor role, tapi if in the story kejadiannya tuh besar karena my character, I will still take it gitu. Yeah. So abis itu aku baca karakternya. Obviously physique wise it fit me, pemain basket Iya, gitu-gitu kita semua memang kan. carinya waktu itu untuk peran itu pemain basket, jadi Iya. pas banget ya. Aku kira padahal ada scene main basket, tapi makanya aku kayak mereka spesifik banget ya dengan pemain basket ya kan. So habis itu aku baca ini a very troubled kid who has family problems dan lain-lain gitu kan. Tapi karena his insecurities without his family, he takes dominance over people gitu kan. Yes. So aku kayak, that's a fun person to play kayak gitu. Someone yang bener-bener kayak douchebag gitu, tapi di depan mata orang dia douchebag, tapi behind orang-orang nggak tahu dia tuh rasanya Yes, kayak gimana. very fragile very, very kali ya. fragile, very insecure. Karena banyak orang tuh kayak gitu juga kan in real life. Yeah. Apalagi this day and age, the age of social media tuh banyak banget orang-orang kayak gitu Exactly. kan. And so I was like, you know what, Pom? I don't have any other projects, let's do it. It's like, okay, let's do it. Abis itu awalnya aku nggak tahu castnya siapa aja. Awalnya cuma dikasih tahu Tommy Barakba sama Omara. Aku udah tahu Omara tuh siapa karena aku nonton Dilan. Yeah. Omara kan di Dilan, tapi Tommy aku nggak tahu. And then pas aku lihat fotonya, oh Reza Rahadian. Iya. Tommy is ini ya apa namanya younger version of Reza Rahardian. Yang brewoknya belum full tapi. MJ boleh sedikit ceritain nggak tentang menjadi siapa sih di 613 ini, karakternya sebagai siapa? Oke, aku karakterku sebagai Abi namanya ya. Dan Abi tuh like I said barusan a troubled kid banget kan. Dia tuh very insecure karena dia orangnya tuh family problem. So every time someone yang kayak says something to him, dia jadi gampang marah gitu karena Ke-trigger banget ya. Ke-trigger banget karena dia insecure parah orangnya kan. Iya. Dan obviously kalau biasanya orang-orang yang punya family problems kayak gitu, they try to become the dominant force gitu. So They dia try to look strong. They try to look strong. Iya Makanya nggak sih? karakter aku main basket karena pengen, dan kerja kerasnya di basket banget. Padahal aku nggak lulus karena I still wanna be the dominant thing. Karena then again abis kuliah basket kan harus kerja, tapi ilangin basket. So dominance-nya aku tuh dari mana nanti? Makanya aku nggak, karakterku, bukan aku ya, aku mau lulus kuliah. Kalau karakterku kenapa dia nggak mau pernah lulus, karena biar dia tetap ada dominance somewhere, dan itu di bidang basket, biar dia si Abi ini ya. si Abi. Kita lagi ngomongin Abi Abi ya. bukan aku tuh udah nggak main basket. So dia tuh emang kayak he just wants to be dominant somewhere aja, the main person gitu aja. Everyone will look up to him. Padahal in reality yang apa dia mau is just have a normal life aja, have something that what people have gitu aja, which is family. Yes. Gitu. So itu sih, that's my character, itu karakterku. How was it? Maksudnya selama syuting menjadi Abi, apa sih yang MJ rasakan? Wah, itu jujur aja sih susah sih jadi karakterku. Out of everyone, menurut aku kayaknya paling susah dapat karakternya. Karena secara psikonya ya, maksudnya secara apa personality-nya ya. Karena itu benar-benar bukan aku. Dan aku tuh I am not really aku emang bukan that type of person who's very dominant gitu kan. Aku kayak ya udahlah, kalau if you wanna do it, you go ahead. Tapi if you want me to do it, ya udah, kayak no problem at all aja. Tapi karakter ini benar-benar maunya to be in the front the entire time gitu aja kan. Makanya pas aku awal main, awal reading, aku tuh masuk jadi karakternya susah banget. Karena aku merasa kayak ya udah, kayak this character is like this, tapi how do I play it, karena gak ada referensi itu kan. Dan abis reading, tiap kali aku pulang, aku pasti cari-cari reference aja banyak kayak gimana, kayak gitu, karakter ini kayak gimana, sampai aku nanya Pacik mulu. Dan sampai to the point aku bener-bener aku zoom sama Pacik out of reading kayak 4 kali lah gue zoom sama dia. Cuman buat diskusi aja. Pacik, menurut kamu kayak gimana? Pacik ini kayak gimana? Pacik, what do you think? Gitu-gitu aja. Karena aku bener-bener I really wanted to get this character down. Apalagi that's my job. My job is to perform the character well kan. And I felt like kalau aku nggak maksimalin kayak gini, I wouldn't be doing a good job. And it's not what I promised you guys. Aku kan janji aku bakal perform my best for this character. Ya terus selama syuting, I genuinely felt like aku bener-bener dapet karakternya. Aku merasa aku dapet. Kenapa itu? Karena
aku udah tahu suasananya syuting tuh kayak gimana. Biasanya tuh kalau reading kan you don't know what the vibe of the set is like, right? Reading kan cuman ini ya di dalam ruangan ya. Dan pas syuting udah tahu setnya kayak gimana, aku bisa mainin karakter aku kayak gimana. So I got bener-bener kayak last minute banget. I felt like maybe kalian tuh kayak, aduh ini karakternya nggak dapet. Padahal aku my mind I was just like, yaudah I'm just memorizing my lines. Aku lebih ke memorizing my lines rather than actually being the character, karena that's what I do the acting. For me ya, I do the acting pas di set. Pas di set, karena aku bisa langsung mainin pakai props and everything. langsung pada saat di set langsung menjadi seorang Abi. Ya, itu atas bantuan Pacik juga ya. Pacik itu adalah actor coach kita gitu ya. Nanti mungkin suatu saat kita akan undang juga Kerase untuk ngomongin mengenai acting coach gitu. Kayak seru ya kalau ngomongin mengenai acting coach. Kisah paling menarik, cerita apa sih? Ada sesuatu yang menarik nggak sih pada saat pembuatan film Tulah 613 ini? Wah, itu pas kita kan syutingnya di gunung terus kan. Yes. And ini pertama kali aku syuting kayak bener-bener nggak pulang gitu kan. kayak you know lah what I mean, kayak capek aja lah. Tapi menurut aku tuh one scene yang menurut aku menarik banget tuh, yang what I thought was very fun itu pas kita syuting di Curug ya, air terjun ya, bukan curug. Curug. Ya, we call it curug. Kalau di Jawa itu coban soalnya. Memang orang Jawa, nggak ada tampang-tampang Jawanya. Makanya pas kita syuting itu kan dingin banget. Awalnya aku tuh fine banget karena aku tuh emang handle cold too very well. But it was really cold, right? It wasn't that it was cold. It was just that aku di situ was for so long went in out, in out, terus jadi kayak kedinginan banget. And I thought that was a very interesting experience karena itu pertama kali aku kayak gitu, dan aku lakuin sesuatu kayak gitu pas lagi syuting. Iya. Ya kan? And I thought that was like, you know, this is like something I might not do ever again in my life. So I was like, ya udah, maybe I would choose this as itu emang scene yang luar biasa sih ya. Kita proses syuting yang di air terjun itu gila banget sih ya. Kalian aja kedinginan, apalagi aku. Padahal aku di luar nih, nggak masuk kena air sama sekali. Aku di dalam air full body gitu, ya kan? Udah mana dicelup-celupin. Terus apalagi si Caca di belakang kayak gini gitu kan. Aku pengen ketawa kadang-kadang. Ya, that was a really hard scene sih. Terus abis scene itu selesai, kita langsung balik ke itu kan, di tempat penginapannya kan. Langsung aku main di air panas, kayak bener-bener panas sampai badan aku semuanya merah. Just biar aku kayak anget gitu aja. Dan menurut aku tuh paling memorable sih that scene, because I mean, who knows, I might not experience something kayak gitu lagi kan. Seru ya. Jadi ada scene air terjun. Jadi di Tulah 613 ini ada satu scene di mana MJ nanti ada di air terjun. Itu menjadi scene yang paling berkesan ya buat MJ ya. Itu golden scene aku sih. Golden scene. Ada pengalaman serem gak sih selama syuting film Tulah 613 ini? Kan secara filmnya film horor ya judulnya gitu kan. Ada pengalaman serem gak sih yang MJ rasakan? Kalau aku enggak sih. Nggak ada ya? Kalau aku nggak, kalau yang lain aku nggak tahu. Yang lain ada beberapa yang ngelihat ini, ngelihat itu gitu. Kalau kamu mungkin kamu nggak sensitif kali ya, maksudnya bukan yang bisa merasakan atau apa. Soalnya aku fokus banget dengan menjadi jadi karakter. lupa kali ya sama yang lain-lain udah nggak. I just wanted to become my character aja, you know. That's my job soalnya kan. Aku jadi karakter aja, just do everything right aja. Cuman mungkin ya beberapa kali I had to pretend as if something was there biar aku bener-bener kayak dapet seremnya. Bukan seremnya juga sih, horornya. Dapet tegangnya. Okay. Tegangnya, lebih ke tegang sih. Karena I felt like my character itu ya pasti penakut, tapi dia nggak mau kasih liatin. Dia kayak lebih ketegang aja sih. Tapi on camera pasti kelihatan, tapi from everyone else they would probably not be able to see it aja. Itu aja sih menurut aku. Apa yang MJ rasakan atau MJ pikirkan tentang film Tulah 613 ini? What do you think about Tulah 613? Gimana, aku aja belum nonton filmnya. Tapi kan udah syuting, nggak boleh nonton. Kes nggak boleh nonton, nanti aja nontonnya kalau udah premier. Nggak boleh nonton, padahal pengen banget nonton. Pada penasaran nih sebenarnya, Kes. I thought shooting was very fun sih, apalagi. The shooting experience ya. Tapi capek aja sih. It was really tired, I know. Pagi sampai kayak sore malam gitu, capek lah. Biasanya dengan lokasi yang luar biasa ini ya, curug lah, gunung lah, itu kan bener-bener tiring banget ya. Tapi secara keseluruhan lah, maksudnya minimal kan garis besar ceritanya MJ tahu kan gitu. What do you think about the movie? I thought it was pretty interesting. Tapi what I liked was my character was very important to the story, itu sih. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan MJ untuk Tulah 613 ini?
I just hope orang-orang tuh lihat hasil kerja keras kita aja sih. As an actor, I appreciate people appreciating the products yang aku produce gitu. Maksudnya especially with my acting kan. Aku emang pengen show people that I'm capable of doing this. Aku pengen kasih liatin mereka tuh aku bisa bener-bener jadi aktor karena aku pengen jadi aktor yang bagus. Karena banyak orang tuh skeptical banget awalnya. Oh, ini jadi aktor karena easy way sebenarnya. It's not easy. Kayak come on. Kayak you know, it's hard being an actor. Apalagi Bu Hera lihat aja the experiences I had kayak menjadi karakter Abi ini aja. Aku bener-bener ngobrol sama Pacik mulu pas lunch break lagi ngobrol sama Pacik mulu, you know. Ngobrol sama Rahul gimana bisa mainin karakternya gitu. With the fact that dengan fakta bahwa MJ mengambil peran untuk di Tulah 613 ini, it shows that you don't get it the easy way. Ya nggak sih? Enggak. So buat aku sih, aku berharap orang-orang bisa lihat hasil kerja keras kita dan appreciate it aja sih. Yes. Semoga kalian suka hasil film ini. Di bioskop. Don't forget to watch. Tulah 613 ya. Jangan lupa saksikan. Yes, jangan lupa teman-teman Rase nanti nonton Tulah 613. Thank you MJ, kita udah selesai hari ini ngobrolan kita. Thank you so much.